Saya agak sedikit ribut sama produser saya karena dipaksa untuk bahas tentang masalah cat pesawat. Saya bilang untuk apa? Apa nggak ada lagi hal yang lebih penting daripada bahas pesawat ganti cat? Tapi ya sudahlah, mungkin sedikit info ini cukup melegakan mereka. Masalah ganti cat pesawat presiden itu sudah lama dibahas sebenarnya. Bahkan sudah disetujui sejak tahun 2019 berbarengan dengan beberapa transportasi udara lainnya seperti helikopter. Jadi ini bukan barang baru ya, sudah dianggarkan, anggarannya juga sudah diketuk karena semua anggota parlemen sudah setuju dan tinggal dijalankan. Yang pertama kali dicet adalah helikopter, gak ada yang ribut tuh. Nah, yang barusan ini dicet dari warna biru jadi warna merah putih adalah pesawat presiden. Ini yang bikin ribut. Kenapa sih kok jadi bikin ribut? Lah iya, saya juga nggak tahu kenapa mesti ribut. Dulu semua partai setuju kok, sekarang jadi malah pada ribut. Alasannya pertama karena pandemi. Kok bisa-bisanya menghamburkan duit rakyat untuk ngecat pesawat padahal rakyat lagi susah. Lah ini kan program lama yang baru dikerjakan sekarang. Anggaran sudah ada dan jadi satu paket dengan pengecatan lainnya. Lagian juga nggak begitu besar kok. Anggarannya itu sekitar 2 miliaran rupiah. Pengecatan helikopter sudah selesai. Sekarang tinggal nunggu giliran pesawat presiden. Kenapa ributnya baru sekarang? Kenapa nggak dari waktu pengecatan helikopter kemarin ributnya? Susah memang. Lagian urusan pandemi itu bukan hanya urusan bansos saja. Tapi gimana ekonomi lain juga berjalan. Nah, yang ngecat pesawat itu juga butuh kerjaan. Pabrik catnya juga butuh jualan. Lah, kalau hanya gara-gara pandemi harus peduli pada orang susah, terus mereka nggak boleh kerja, gimana ekonomi kita bisa jalan? Pemerintah juga harus menggerakkan ekonomi masyarakat dong dengan mengucurkan uang buat proyek-proyek supaya mereka terus gerak. Masa misalnya infrastruktur harus berhenti hanya karena semua dana negara yang ada wajib fokus ke pandemi. Wah, bisa mati ekonomi kita. Orang kehilangan kerja, uang gak mengalir kemana-mana. Pandemi ya pandemi. Tapi pandemi juga bukan masalah penyakit. Harus diperhatikan juga masalah-masalah ekonomi. Ada lagi pernyataan kalau warna biru pesawat yang ada sekarang itu dirancang untuk kamuflase. Supaya nyatu sama birunya langit. Supaya tidak mudah ditembak musuh kalau lagi ada di udara. Saya tuh gimana ya? Mau ketawa ngakak pas baca komen ini. Nah terus apa gunanya negara punya radar kalau nggak bisa mendeteksi pesawat di udara? Memangnya selama ini radar hanya bisa mendeteksi pesawat berdasarkan warnanya apa? Ya enggak lah, kocak emang ini. Kalau pas waktu Perang Dunia Pertama atau Perang Dunia Kedua, oke lah. Kamuflase di udara itu diperlukan karena teknologi masih belum secanggih sekarang. Tapi kan sekarang radar makin canggih-canggih. Hanya teknologi yang bisa melawan teknologi. Seperti misalnya pesawat siluman yang teknologinya dirancang untuk menipu radar. Jadi bukan karena warnanya. Lagian kan memang sengaja pengecatan pesawat presiden itu mau dipaskan dengan ulang tahun negara kita di bulan Agustus ini. Biar tampil lebih Indonesia, bukan kayak Amerika. Warna merah putih itu adalah warna kebanggaan kita, warna bendera. Dengan warna itu terbang di udara dan singgah di beberapa negara, mereka akan melihat warna bendera kita. Terus di mana salahnya? Sebenarnya saya males ya membahas hal yang remeh-temeh semisal masalah cat pesawat ini. Tapi banyak yang meminta untuk membahas hal ini karena ada satu partai yang ribut banget, yaitu Partai Demokrat. Kita tahulah
Partai Demokrat ini partai yang lagi giat-giatnya cari suara. Sehingga mereka perlu menerapkan strategi marketing yang ciamik untuk terus diingat oleh calon pemilihnya. Dan mereka juga kelihatannya sedang kehabisan uang, maaf ya. Sehingga perlu membangun strategi dengan dana yang minimal tapi harus mendapatkan suara yang signifikan. Acuan Demokrat tentulah hasil survei dan mereka lebih baik membayar beberapa lembaga-lembaga survei yang tidak terkenal untuk menaikkan nama mereka. Nah, yang menarik buat saya, di beberapa lembaga survei yang tidak terkenal ini, nama Demokrat selalu diberitakan persentase pemilihnya naik berbarengan dengan PKS. Kayaknya kedua partai ini lagi pacaran ya. Mereka berdua selalu bersama-sama dalam setiap isu dan mungkin juga kedua partai ini patungan untuk bayar lembaga survei supaya menaikkan nama mereka berdua. Maklumlah, namanya juga lagi bucin, budak cincai. Kalau melihat hasil survei dari beberapa lembaga survei yang kurang terkenal sih, memang nama Demokrat dibilang naik di mata para pemilih. Tapi kita tahulah kalau lembaga survei juga ada yang dibayar untuk mempromosikan sebuah partai. Saya sih lebih suka melihat survei dari lembaga survei yang kredibilitasnya masih oke di mata saya. Seperti SMRC. SMRC dari survei terakhirnya masih menilai bahwa Demokrat dan PKS masih sama seperti tahun 2019 lalu. Masih di bawah rata-rata dan berpotensi untuk hilang di 2024 nanti karena minat masyarakat untuk memilih mereka setiap pemilu semakin turun. Karena itulah Demokrat dan PKS selalu menjual nama Jokowi untuk menaikkan popularitas partai mereka. Apa saja yang berhubungan dengan yang namanya presiden, pasti mereka akan mainkan dengan irama yang berbeda. Mereka ingin dapat pemilih yang tidak suka sama Jokowi. Dulu para pemilih ini dipegang oleh Gerindra. Tetapi sesudah Prabowo dirangkul oleh Jokowi, para pemilih yang tidak suka pada Jokowi ini seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Disinilah Demokrat dan PKS berusaha merebut hati mereka. Demokrat dan PKS mengglorifikasi masalah kecil menjadi besar. Kalau itu ada hubungannya dengan presiden. Mulai masalah kancing jas, bahasa Inggris yang medok, sampai ke cat pesawat segala. Pokoknya apa saja mereka jual supaya mendapat simpati orang. Nggak peduli harus melacurkan pemikiran dengan meributkan masalah remeh-temeh, nggak ada isi dan isu recehan. Yang penting partai harus jualan. Kalau saya lihat sih, Demokrat dan PKS ini sekarang sudah tidak lagi mencerminkan partai yang elegan dan mampu menjadi tumpuan masyarakat supaya makin cerdas di dalam berpolitik. Mereka ini sudah mirip tukang obat di pasar. Teriakannya doang yang keras, tapi dari obat yang dijual palsu. Dan kalau diminum malah bisa bikin sakit orang. Tapi mereka itu kelihatannya nggak peduli. Karena ya cuman itu yang bisa mereka lakukan. Cuma itu yang bisa mereka jual. Karena kalau disuruh jual pemikiran, mereka nggak sanggup. Kapasitas berpikirnya nggak cukup. Mereka seperti komputer Pentium di masa iCore sedang menguasai pasaran. Tapi saya bantu juga sih mereka jualan dengan ikutan membahas mereka dan isu-isu receh yang mereka sebarkan. Kenapa? Karena kalau Demokrat dan PKS hilang dari peta pertarungan politik karena tidak mampu menembus Senayan nantinya, wah susah kita. Politik nggak akan semenarik sekarang. Politik juga perlu badut supaya kita bisa ketawa dan tidak terlalu serius dalam hidup. Demokrat dan PKS lah yang menaikkan imun kita sehingga masih banyak orang sehat karena ketawa di masa pandemi yang sekarang menakutkan. Jadi kita ucapkan terima kasih untuk Demokrat dan PKS.
Kalian itu lucu dan menggemaskan. Seruput dulu kopinya. Gaspol.